عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا إخوة الإيمان أيها المسلمون والمسلمات أعزني الله وإياكم أجمعين، أوصيكم بنفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. ثم قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materi kita pagi hari ini masih di surat An-Nisa, masuk ke ayat 110 sampai ke 113 insyaallah taala. Syarhul kalimat, penjelasan dari kalimat-kalimat yang ada pada 4 ayat yang barusan kita baca. Yang pertama, wa may ya'mal su'an. Kalimat su'an ay ma yusi'u ila nafsi aw ila al-ghair, yaitu berbuat kejahatan, berbuat keburukan kepada orang lain. Au isman au yadhlimu nafsahu. Kalimat yadhlimu nafsahu, zulmun nafsi, atau menzalimi diri sendiri, itu dengan melakukan ghasyanid dzunub wartikabil khataya, artinya dengan dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan melakukan kesalahan-kesalahan terhadap dirinya, itu yadhlim nafsahu. Kemudian pada ayat berikutnya, wa may yaksib isman, ada kejahatan, ada menzalimi diri sendiri, ada isman, ada dosa. Dosa itu adalah makana dharan bin nafsi fasidan, sesuatu yang memberikan madarat kepada diri sendiri. Maka orang yang berbuat dosa itu yaksibuhu ala nafsi, sesungguhnya dia itu berbuat dosa itu memberikan kemudaratan kepada dirinya gitu. Kemudian kalimat berikutnya, wa may yaksib khati'atan aw itsman thumma yarmi bihi bari'a. Ada tipe perbuatan dosa yang paling parah adalah melakukan kesalahan dosa kemudian dilemparkan kepada orang lain. Ya, orang yang tidak bersalah, yarmi bihi bari'an. Bari'an itu man lam yajni jinayatan qad utuhima biha. Jadi ada seorang yang tidak melakukan apa-apa, tidak bersalah, kemudian dia dituduh, dialah yang melakukan kesalahan. Dan ini lanjutan ayat kemarin sebagai penjelas.
Maka di sini ujungnya faqad ihtamala buhtanan, dan dia benar-benar melakukan ihtamala ay tahammala buhtan, dia menanggung kedustaan, kebohongan tersebut, liman rumiya bihi, kepada siapa saja yang dituduh tadi. Kalimat berikutnya yang terakhir, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah. Kalian al-kitaba ay Al-Quran, wal hikmah ay as-sunnah, ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna ayat berikutnya adalah makna ayat yang barusan kita jelaskan arti kata per katanya. Qala al-Imam Abu Bakar al-Jazairi rahimahullahu ta'ala, hadha as-siyaqu ma'tufun ala sabiqihi fi hadithati Tu'mah ibn Ubayriq. Jadi ini masih melanjutkan ma'tuf. Ma'tuf itu mengikuti atau melanjutkan ayat sebelumnya dalam penjelasan tentang kejadian Tu'mah ibn Ubayriq yang mencuri, kemudian barang curian dititipin, orang yang titipin dituduh sebagai pencuri, bahkan mendatangkan saksi-saksi keluarganya bersumpah hampir-hampir Rasulullah SAW itu disesatkan mereka. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, maka hal tersebut tentu akan memberikan madarat. Wa huwa yahmil rahmah al-ilahiyah. Jadi merupakan sunnatullah Allah Subhanahu wa ta'ala itu, ketika ada orang berbuat dosa itu tidak langsung diadab begitu saja, diberikan kesempatan. Maka di dalam ini wa yahmil rahmah al-ilahiyah, dalam ayat yang barusan kita baca ayat 10, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahim. Ini adalah rahmah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapapun yang melakukan perbuatan salah, perbuatan dosa. Liulaika alladzina tawarratu fil wuqufi ila jamin bil kha'in. Jadi kepada orang-orang yang isinya berdiri membela orang-orang yang khianat, Allah masih ada rahmatnya, memberikan kesempatan gitu maksudnya. Yaitu ketika dia Banu Ubayriq ini membela mati-matian Tu'mah ibn Ubayriq, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat 110 ini memberitahu, mengkhabarkan kepada mereka dan untuk kita semuanya yang melakukan perbuatan dosa, anna man ya'mal su'an. Jadi satu, ya'mal su'an. Su'an itu berbuat kejahatan, yu'dhi bihi ghairahu, menyakiti orang lain. Itu macam dosa, menyakiti orang lain. Au yadlim nafsahu, atau menganiaya diri sendiri. Menganiaya diri sendiri itu melakukan dosa ya sendiri. Kita melakukan dosa ya, entah itu dosa menipu, dosa apa dan seterusnya. Kalau nipu itu sebenarnya sudah su'an, tapi dosa kepada diri sendiri ya kita malas-malas melakukan sholat dan seterusnya. Mungkin kesendirian kita melakukan perbuatan dosa. Nah itu dikatakan yadlim nafsahu birtikabi dzambin minadz dzunub, dengan melakukan ya macam-macam dosa yang memang dia lakukan sendiri, bukan menyakiti orang lain. Nah itu ya dua macam ini ya. Summa yatubu ilallah, kemudian dia mau bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Summa yastaghfirillah, kemudian dia memohon ampun kepada Allah. Tentunya dengan apa? Dengan benar-benar mohon ampun kepada Allah. Nah, ketika dia meminta ampun kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, kembali kepada Allah, Allah berfirman, yajidillaha ghafurar rahima. Niscaya dia akan mendapati Allah Subhanahu wa ta'ala
adalah zat yang maha mengampuni. Artinya Allah menerima taubatnya, Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya. Jadi sekali lagi ayat 110 ini ditujukan kepada siapa saja, walaupun ayat ini masih ada kaitannya dengan orang yang membela tu'mah, yang melakukan dosa mencuri, melemparkan kepada orang lain. Artinya ini kan khianat. Ini masih Allah beri kesempatan, dan bagi kita semuanya juga Allah berikan kesempatan. Selama nafas belum sampai ke kerongkongan, maka pintu taubat itu masih dibuka. Segeralah kembali kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, karena Allah sifatnya adalah menyayangi. Dan inilah makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Barang siapa yang melakukan kejahatan atau menzalimi dirinya sendiri, kemudian dia minta ampun kepada Allah, niscaya dia akan mendapati Allah itu zat yang maha mengampuni dan zat yang maha mengasihi. Yang dimaksud dengan istighfar atau yastaghfirillah, at-taubatu wa talabul af minallahi ta'ala. Jadi kalimat yastaghfir maksudnya adalah bertaubat dan mohon maaf kepada Allah amma madha minadz dzunub, dari apa yang telah lalu dari perbuatan-perbuatan dosa, tentunya dengan taubat tersebut. Wa qauluhu ta'ala man yaksib isman ayat yang ke-11. Siapapun menjelaskan orang yang melakukan dosa. Jadi ada kesalahan, ada kejahatan, ada menzalimi diri sendiri. Nah, menzalimi diri sendiri ini apa? Berbuat dosa ini ada dosa menzalimi diri sendiri atau orang lain. Dalam ayat 111, may yaksib isman, siapapun yang melakukan dosa, minadz dzunubi shaghiriha wa kabiraha, atau shaghiriha wa kabiriha, baik itu dosa kecil atau dosa besar, jadi semua dosa. Fa innama yaksibuhu ala nafsi, Allah menjelaskan sesungguhnya dia itu ketika melakukan dosa, dia sedang memberikan mudarat kepada dirinya sendiri. Yaksibu, melakukan suatu perbuatan untuk memberikan madarat ala nafsihi, karena di situ ala nafsihi artinya memberikan bahaya, madarat kepada dirinya sendiri. Nah, kalau kita melakukan kesalahan dosa, ingat ini, kan mikir ya, ketika ingin melakukan perbuatan dosa, oh ternyata saya ini sedang memberikan bahaya, madarat kepada diri saya sendiri. Alasannya apa? Idh hiya allati tatadassa bihi wa tu'akhadhu bimuqtadahu illam yughfar laha. Jadi karena dia memang ketika melakukan dosa itu memberikan madarat kepada dirinya sendiri, karena nanti diazab. Wa tu'akhadhu bimuqtadahu, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala jika tidak diampuni oleh Allah. Ini kita ya, dia tidak bertaubat kepada Allah, tidak diampuni oleh Allah, maka itu memberikan madarat kepada dirinya sendiri. Apalagi kalau dosa itu dosa syirik ya, apalagi dosa syirik. Kalau dosa syirik kecil, maka di samping tidak ada pahalanya, azabnya juga, artinya dia pasti diazab, tidak diampuni, diazab. Hanya saja dia tidak keluar dari Islam, hanya saja dia tidak kekal di dalam neraka. Kalau dosa besar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, jika Allah berkehendak, Allah ampuni. Artinya dia meninggal belum bertaubat.
Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni, itu adalah rahmat Allah. Tapi kalau Allah mengazab, itu adalah keadilan Allah, karena dia telah menzalimi dirinya sendiri, gitu. Ini tentang akidah pelaku dosa besar, ya, selama tidak berbuat syirik kepada Allah. Wala yu'akhadhu bihi ghairuha, bukan orang lain yang diazab, ya. Jadi kalau kita berbuat dosa itu kembali kepada diri sendiri, bukan kepada orang lain. Wala yu'akhadhu bihi ghairuha wa kana Allahu aliman ay bi dhunubi ibadi hakiman fi mujazatihim bi dhunubihim fala yu'akhidhu nafsan bi ghairi maktasaba wa la yatruku nafsan qad iktasabat. Kemudian di ujung ayat Allah mengingatkan wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Alim, Maha mengetahui semua dosa-dosa yang dilakukan oleh hambanya. Nah, di sini tinggal Allah mau mengadab, itu hak Allah. Allah mau mengampuni, itu hak Allah. Nah, sebelum kita nanti diadab, kita mohon ampun kepada Allah supaya diampuni oleh Allah. Kalau diampuni oleh Allah, tidak diadab, ya. Hanya saja ketika ardul amal, ketika ditampakkan semua amal, ya tahu, oh saya berbuat dosa ini banyak gitu. Kemudian minta ampun, kemudian diampuni oleh Allah dan seterusnya. Hal tersebut tetap akan ditampakkan, tidak dihapus. Hanya saja dimaafkan dan diampuni oleh Allah. Nah, kalau kita tidak beristighfar, tidak mohon ampun kepada Allah, maka hakiman, Allah itu Maha Hakim, Maha bijaksana, ya, hakiman fi mujazatihim, Allah itu Maha bijaksana dalam membalas atau menghukum siapapun yang telah berbuat dosa. Artinya sebab dosanya, ai hakiman fi mujazatihim bi dzunubihim, sebab dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan. Fala yu'akhidhu nafsan bighairi maktasabat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab, tidak menghukum seseorang yang tidak melakukan sebuah dosa. Wala yatruku nafsan qad iktasabat, dan Allah juga tidak akan meninggalkan siapapun yang telah melakukan perbuatan dosa, ya. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini pesannya adalah agar kita selalu beristighfar kepada Allah sebagaimana Rasulullah memberikan contoh. Dalam sehari itu tidak kurang dari 100 kali beristighfar, 70 kali bertaubat. Artinya Rasulullah SAW mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, Allahumma tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Diucapkan dengan difahami makna terjemahan dan maksudnya, ya, ketika kita, ya Allah ampunilah dosa saya, ingat dosa-dosanya semuanya. Ya Allah terimalah taubat saya. Dia ingin kembali kepada Allah, tidak ingin melakukan dosa itu kembali. Begitu, ya, ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi tentu kita lebih banyak dosanya. Kalau Rasulullah ma'asum, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam ayat ini, hampir saja Rasulullah itu disesatkan oleh orang-orang yang membela tu'mah, hampir, kalau tidak diturunkan ayat ini, ya, akhirnya Rasul tidak melakukan kesalahan. Ini saja Rasulullah selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah setiap hari, tidak kurang dari 100 kali istighfar atau 70 kali taubat. Kemudian ayat yang ke-112, wa man yaksib khati'atan aw itsman tsumma yarmi bihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada ayat 112 yukhbiru, memberi kabar kepada kita tentang apa? Anna man yartakibu khati'atan lidda ahadin,
bahwasanya siapapun yang melakukan perbuatan kesalahan lidda ahadin, terhadap seseorang, au yaksib isman, atau berbuat dosa, berarti untuk dirinya, menzalimi dirinya, wa yarmi bihi, ini golongan yang tidak mau istighfar, malah berbuat dosa yang lain. Sudah berbuat kesalahan, berbuat dosa, harusnya kan yastaghfirullah, harusnya beristighfar kepada Allah. Ini tidak melakukan itu, bahkan bukan diam, wa yarmi bihi ahadan bari'an, kemudian melemparkan kesalahan dan dosa tersebut kepada seseorang yang tidak melakukan kesalahan, seperti yang dilakukan oleh Tu'mah. Ada nggak tipe orang seperti ini? Ada, disebutkan oleh Al-Quran. Dia ingin seperti orang yang suci, padahal dialah yang melakukan kesalahan. Maka dalam ayat ini, thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina. Jadi di dalam ayat ini Allah menjelaskan orang-orang atau tipe orang seperti ini, artinya sudah diberikan kesempatan istighfar, kembali kepada Allah, tidak dilakukan, malah bukan hanya diam saja, malah dia menuduh orang yang tidak melakukan, dialah yang melakukan. Seperti contoh tadi, sebab turunnya ayat sebelumnya, yaitu Tu'mah yang mencuri punya Abu Qatadah, sahabat Nabi yang mulia, kemudian diraknya dititipkan, kemudian ketika ribut dituduhlah bahwasanya seorang Yahudi itu yang mencuri. Waliyadzubillah, ini suatu kesalahan yang besar. Dikatakan oleh Allah, faqad ihtamala buhtanan, sungguh dia telah melakukan namanya buhtan, kebohongan besar, wa isman mubina, dan dosa yang jelas, nyata-nyata gitu. Wa fil ayah 113 Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan, yuwajjihullahu ta'ala rasulahu bil khitabi mumtannan alaihi bima habahu bihi minal fadli war rahmah. Jadi pada ayat 113 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan taujihnya, arahannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu, yaitu adanya keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan firman-Nya, dan seandainya bukan karena karunia Allah, keutamaan Allah kepadamu wahai Muhammad, dan kasih sayangnya kepadamu, lahammat ta'ifatum minhum ayyudilluk, niscaya hampir saja ya ta'ifah, yaitu keluarga daripada Tu'mah ibn Ubairik, itu hampir saja menyesatkan kamu. Dikatakan wal muradu bit ta'ifah allati dzakarallahu ta'ala hum banu Ubairik, maksudnya ta'ifah dalam ayat ini sesuai dengan sebab turunnya ayat adalah Banu Ubairik, ikhwatu Tu'mah, saudara-saudara Tu'mah ibn Ubairik yang telah mencuri dan menuduh orang lain. Nah, karena keutamaan Allah dan rahmatnya kepada Rasulullah, Allah selamatkan. Maka kita selalu minta rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap apa yang kita lakukan, supaya kalau kita melakukan sebuah kesalahan diberikan rahmat oleh Allah, Allah selamatkan. Kan banyak, sering kita mengalami hal-hal tersebut seperti itu. Ingat, kesemuanya itu bukan karena Anda, tapi itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada ayat
lahammat ta'ifatum minhum ayyudilluk. Maka dikatakan di sini hampir-hampir saja Banu Ubairik, ya, keluarga dari Tu'mah bin Ubairik itu menyesatkan kamu. Wa ma yudilluna illa anfusahum. Kemudian Allah menjelaskan mereka tidak menyesatkan kecuali menyesatkan mereka atau diri mereka sendiri. Fahuwa kama qala azza wa jalla dhalaluhum a'idun alaihim, ya, kesesatan seseorang itu akan kembali kepada dirinya. Dhalaluhum, kesesatan mereka itu kembali kepada diri mereka sendiri. Wa ma yadurrunaka min syai'. Ya. Sekali lagi, ammar rasul falay yadurruhu dzalika. Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan madarat atau bahaya dari itu semuanya karena keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dengan ayat wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan menurunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an, ya, yang merupakan a'zamul kutub wa ahdaha, kitab yang paling agung dan paling bisa dijadikan petunjuk. Wa 'allamahul hikmah, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan kepada Rasulullah al-hikmah. Ya. Apa hikmah tersebut? Mengungkap daripada rahasia-rahasia yang dilakukan oleh Banu Ubairik, yaitu dengan turunnya ayat tersebut. Dan inilah di antara keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Wa ma auha ilaihi minal ulum wal ma'arif, dan juga sunnah-sunnah Nabi, maka dikatakan hikmah itu juga as-sunnah. Dan apa yang telah Allah wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada ilmu-ilmu dan kema'rufan, allati kulluha nur, yang semuanya itu adalah cahaya, yang kesemuanya itu adalah petunjuk, yang kesemuanya itu adalah irsyad, yang jelas arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allamahu minal ma'arif ar-rabbaniyah, dan Allah mengajarkan kepada Rasulullah pengetahuan-pengetahuan rabbani. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, yang mana sebelumnya Rasulullah tidak mengetahuinya. Allah memberitahu kepada kita. Kita juga mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita kalau kita mau kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma lam yakun ya'lam qabla dzalika wa bihadza kana fadluhu ala Rasulillahi 'azima. Maka di ujung ayat wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Maka dengan itu semuanya mempertegas kembali bahwasanya keutamaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya itu sangat agung. Falillahil hamdu wal minnah, dan hanya milik Allah lah segala puji dan sanjungan itu. Kemudian yang terakhir hidayatul ayat, petunjuk yang bisa kita ambil atau poin-poin penting dari 4 ayat yang kita baca. Yang pertama, taqrir mabda'it taubah tajubbu ma qablaha, ketetapan tentang pemahaman taubat, bahwasanya taubat itu tajubbu ma qablaha, akan menghapus kesalahan dan dosa yang dilakukan sebelumnya. Kalau dia bertaubat kepada Allah, mungkin dia berbuat dosa lagi, tapi dosa yang dia sudah bertaubat dan Allah menerima taubatnya, Allah tidak akan mengadabnya. Wa man taba taballahu alaihi, dan siapapun yang mau bertaubat dan kembali kepada Allah, niscaya Allah akan menerima taubatnya selama pintu taubat terbuka. Itu syaratnya. Kemudian yang kedua, aidhamu dzambin man yukadzibu 'alal bara'ah wa yattahimul umana bil khiyanah.
besarnya dosa siapapun yang mendustakan, menuduh orang berbuat kesalahan padahal dia bari, padahal dia orang yang tidak melakukan kesalahan. Dan dalam satu waktu, dosa besar siapapun yang menuduh orang yang amanah dengan khianat. Dalam perpolitikan sering sekali. Maka kalau sudah seperti itu Allah cabut keberkahan. Ya. Kalau dosa ini dilakukan, itu keberkahan dicabut oleh Allah. Maka kita mohon kepada Allah agar hal-hal seperti ini tidak terjadi kepada kita, tidak terjadi pada penguasa dan seluruh saudara-saudara kita. Karena memang dosa ini dosa yang luar biasa. Kalau seorang sudah berkhianat, menuduh orang yang tidak salah, berbuat salah, karena dosanya besar sekali. Kemudian yang ketiga, ta'thirul kalam ala nufus, pengaruh ya, ucapan terhadap jiwa. Jadi kalau orang yang pandai menghiasi ucapan, itu bisa mempengaruhi diri, mempengaruhi seseorang. Dan siapa yang pandai mengucapkan seperti ini biasanya adalah orang-orang munafik. Maka dikatakan pada ayat-ayat sebelumnya, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Di antara orang munafik itu ada yang luar biasa kalau ngomong, yu'jibuka. Perkataannya itu memukau sekali. Bahkan ketika ngomong itu tidak hanya menghiasi omongannya saja, wa yushhidullaha ala ma fi qalbi, bahkan bersumpah. Coba ngomongnya bagus disertai sumpah, gimana? Enggak kita terpengaruh. Maka perkataan yang luar biasa ya, dipoles dan seterusnya, itu bisa mempengaruhi jiwa. Bahkan Rasulullah SAW sendiri, hatta anna Rasulullah SAW kada yudalliluhu Banu Ubairik. Ya, Banu Ubairik hampir, namanya kada itu hampir menyesatkan Nabi SAW, mau memutuskan hukuman kepada Yahudi, karena hukumannya adalah potong tangan. Walaupun akhirnya Thumma bin Ubairik, daripada saya dipotong tangan, kabur. Kabur ke Mekah melakukan hal yang sama, cuman nasibnya tertimpa tembok yang dilobangin. Kalau dulu mencuri kan begitu, dilobangin. Kalau saya di kampung dulu masih ada itu, orang nyuri itu bikin lubang lewat bawah pondasi, itu masih bener lewat bawah pondasi gitu, masuklah situ. Kalau sekarang kan langsung lewat pintu. Artinya kalau orang mencuri dulu itu masih malu-malu begitu. Kalau sekarang enggak, ada motor di depan, nengok kan gini, hitungan, enggak usah hitungan lama-lama, 1 menit sudah hilang. Ta'thirul kalam ala nufusi hatta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada yudallilu Banu Ubairik fayubri'ul kha'in, hampir saja membebaskan orang yang berkhianat. Wa yadinul bari illa anna Allah asamahu, dan hampir saja menghukum orang yang tidak bersalah gitu. Kecuali hanya saja Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan dan melindungi Rasulullah SAW dengan menurunkan ayat tersebut. Kemudian yang terakhir, aqibatul zulm aidatun ala zalim. Ini dipegang betul ya, supaya kita berpikir 1000 kali lipat kalau mau berbuat zalim. Jadi sekali lagi, akibat kezaliman itu akan kembali kepada pelaku zalim itu sendiri. Kan mikir, kalau kita ini nanti akan kembali kepada saya. Ayatnya apa? Wa may yaksib isman fa innama yaksibuhu ala nafsih. Ingat ayat tersebut, mikir. Kalau ingin berbuat zalim, ingin menganiaya diri sendiri atau orang lain. Menganiaya diri sendiri berarti berbuat
dosa dan kesalahan untuk dirinya sendiri, menganiaya orang lain, berbuat kejahatan. Mencontohkan dalam ayat ini adalah menuduh orang yang tidak berbuat salah sehingga dia dianggap orang yang bersalah. Jadi sekali lagi ingat, kezaliman itu akan kembali kepada diri sendiri. Kelihatannya aja dia berbuat zalim itu ya, dia bisa menguasai orang, berbuat semena-mena, tapi ingat ya, kalau tidak di dunia, di akhirat pasti. Karena dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yatruku nafsan qad iktasabat. Ya, tidak akan meninggalkan seseorang yang telah melakukan kesalahan, kezaliman, yang mana kesemuanya akan kembali kepada diri sendiri. Sebenarnya di dunia juga sudah merasakan orang yang berbuat zalim, kezalimannya itu kembali kepada dirinya sendiri. Dia tidak akan pernah tenang ya. Mungkin di media saja dia merasa dielulukan, tapi pada dasarnya hatinya tidak pernah tenang ya, hatinya tidak pernah tenang. Kalau ketahuan bagaimana, kalau divonis bagaimana, seperti itu ya. Saya kira itu saja pagi hari ini. Mudah-mudahan ayat-ayat ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi diri kita. Kita berbanyak istighfar, taubat kepada Allah sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.